membandingkan kondisi Semen Padang sekarang yang berada dalam model operating holding Semen Indonesia Group dibandingkan dengan masa sebelum diberlakukan operating holding. Itu nggak bisa kita bandingkan. Nggak bisa ya Pak? Nggak bisa Pak. Karena sekarang ini kegagalan semua Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama Firdaus Abi, saya bersama Pak Insanul Kamil. Beliau akademisi dari Universitas Andalas Teknik Industri. Siapa Pak? Nah, kali ini kita akan berdiskusi tentang satu hal yang akhir-akhir ini mungkin menarik setidaknya bagi masyarakat Sumatera Barat. Sebuah perjuangan dilakukan oleh salah seorang anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Bung Andre Rosiade. Beliau membawa persoalan yang terjadi di Semen Padang, holding company Semen Padang yang berholding dengan Semen Indonesia. Hari ini masuk dalam kajian di DPR RI. Lalu apa hubungannya dan bagaimana dari Pak Nano mengkaji atau melihat dari sudut kacamata beliau? Apa sih pentingnya ini dikaji atau hal-hal yang berhubungan dengan ini Pak Nano? Oke, makasih Pak Firdaus. Makasih atas diundang Pak di tempat terhormat ini. Sangat terkenal ini ya, ruang diskusi yang digagas dan dilakukan Pak Firdaus ini. Ini menarik Pak, jadi menarik soal kabar yang kita dengar di Sumatera Barat, seperti yang Pak Firdaus Abi sampaikan, anggota DPR RI berusia Sumatera Barat, yang berasal dari Sumatera Barat, DPR RI Pak Andre Rosiade itu memberikan koreksi terhadap pelaksanaan atau penerapan model holding yang dilakukan oleh Semen Indonesia Group terhadap anak perusahaan. Nah, salah satu anak perusahaan itu kan Semen Padang. Nah, model yang diterapkan itu adalah operating holding. Operating holding. Nah, operating holding itu ternyata dikoreksi dan dievaluasi oleh DPR RI, Komisi 6, seperti yang kita dengar di berita-berita dan kita baca juga, bahwa penerapan operating holding sebagai model holding Semen Indonesia terhadap anak perusahaan itu tidak membawa kemajuan terhadap Semen Padang, terhadap anak perusahaan. Tapi kan niatnya itu kan untuk pengembangan Pak. Tapi fakta yang kita dengar kan dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh DPR RI, itu banyak hal ternyata tidak membawa kemajuan, terutama dalam sektor pengembangan maupun dalam sektor finansial bagi Sumatera Barat. Secara kooperasi mungkin memberikan keuntungan, tapi yang harus kita lihat kan bukan hanya keuntungan secara korporasi, impact terhadap masyarakat Sumatera Barat sendiri. Nah, kinerja keuangan Semen Indonesia Group dengan penerapan holding ini kan juga tidak menggembirakan. Ini juga yang dikoreksi yang kita baca oleh DPR RI Komisi 6 sebagai mitra kerja dari SIG. Nah, kenapa penerapan operating holding itu tidak memberikan kontribusi signifikan, manfaat terhadap kemajuan anak perusahaan? Begini Pak Firdaus, jadi ada dua model yang juga ditawarkan oleh DPR RI, yaitu untuk
melakukan strategic holding. Strategic holding. Jadi tidak lagi operating holding. Sebentar, sampai situ dulu. Seperti apa tuh? Operating Operative holding. holding tadi tuh. Nah, Karena gini, kan ada mungkin ketika ada kebijakan untuk merusak, tidak memberikan hasil signifikan pada perusahaan yang sudah besar. oh ya, udah pasti tidak ada keinginan. Ya. Karena niat atau mensria pun tidak ada gitu. Ya. Tapi fakta yang terjadi, kan itu tidak membawa kemajuan Ya. bagi semua. Pak Firdaus harus ingat loh, Semen Padang itu satu-satunya industri besar yang ada di Sumatera Barat. Ya. Dan menjadi satu-satunya kebanggaan Ya. Provinsi Sumatera Barat. Ya. Dan menjadi kebanggaan Indonesia pada masanya. Ya. Itu pabrik semen pertama yang ada di Indonesia. Ya. Masih zaman Belanda lagi. Dan sekarang kita lihat, Ya. nggak punya impact banyak terhadap masyarakat Sumatera Barat. Kira-kira di persoalan operative holding tadi, ada yang salah di mana? Nah, begini. Jadi model holdings yang menerapkan operating holding, nah itu bisa kita lihat bahwa dalam operating holding itu induk perusahaan Semen Indonesia Group itu terlibat langsung dalam operasi bisnis. Oke. Operasi bisnis anak perusahaan. Ya. Termasuk pengambilan keputusan operasional. Dia keputusan operasional di anak perusahaan. Jadi kalau keputusan operasional anak perusahaan diambil oleh grup, ini akan mematikan kreativitas. Misalnya, Ya kan tidak punya kewenangan apa-apa. Oke. Karena Kewenangannya itu di pusatnya. ya karena itu keterlibatan grup itu sampai kepada operasi perusahaan. Nah, sehingga anak perusahaan tidak lagi memiliki kewenangan yang luas. Jadi semacam operator saja lagi. Ya, artinya kewenangan dalam hal pemasaran, Ya. kewenangan dalam hal keuangan itu memang sudah tidak menjadi milik ya. holding. Ya. Nah, kita tahu kalau kita setback ke belakang, yang menjadi kekuatan Semen Padang itu kan di masa sebelum diberlakukan operating holding, itu kan memang pasar yang memang dikuasai oleh Semen Padang. Ya. Nah, sehingga penerapan operating holding ini akan mengurangi dengan signifikan fleksibilitas dari anak perusahaan. Pak Firdaus harus tahu dalam konteks sekarang yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan untuk bisa kompetitif itu adalah fleksibilitas. Nah, fleksibilitas itu kan memunculkan kreativitas. Mungkin kreativitas akan menghasilkan inovasi. Nah, inovasi akan membuat perusahaan menjadi makin kompetitif, makin efektif dan makin efisien. Jadi yang lebih cocok itu fleksibilitas. Ya, ada evaluasi dari DPR ini mengatakan ini juga harus menerapkan strategic holding. Strategic holding yang harus memberikan dampak besar terhadap kemajuan anak perusahaan. Pak Fir bisa lihat di toko-toko material sekarang, Semen Padang itu lebih mahal loh. Iya, lebih mahal. Di tempatnya sendiri. Daripada harga semen lain. Padahal bahan bakunya dari sini loh, Pak. Iya. Semen yang lebih murah tuh bahan bakunya jauh, Pak. Nggak di sini, Pak. Kenapa bisa tuh, Pak? Ya itu, operating holding, Pak. Jadi nggak ada kewenangan dalam hal perhitungan pasar, Pak. Ya. Jadi pasar tidak diatur lagi oleh Semen Padang. Jadi tidak ada kewenangan untuk penentuan pasar di mana gitu. Jadi ngikut aja begitu. Ya semen Padang mungkin dijual di tempat lain. Kan yang menentukan pasarnya manajemen induk perusahaan. Semen Indonesia Group. Ya itu salah satunya, Pak. Kenapa bisa lebih mahal ya karena itu.
karena kewenangan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pasar itu tidak lagi dimiliki oleh Semen Padang. Ya, ya. Yang sebelum diterapkan operating holding itu menjadi kekuatan dari Semen Padang. Kan dikatakan Pak Andre juga, coba lihat distributor-distributor. Ya, Kabur semua. sudah kabur. Ya. Kalau diterapkan yang kedua tadi, strategic holding tadi, Ya. kira-kira sejauh mana perubahan atau pengembangan Semen Padang itu, Pak? Nah, begini Pak Firdaus. Jadi kalau seperti tawaran, menarik ini tawaran ini dan harus diakselerasi sebetulnya oleh Semen Indonesia Group. Evaluasi untuk bergeser kepada strategic holding. Aha. Nah, ada apa kalau model holding itu diganti menjadi strategic holding? Pertama, kalau strategic holding company sebagai pemegang saham itu memberikan pengawasan dan arahan. Ya. Itu Pengawasan dan arahan. yang dilakukan oleh holding company. Nah, anak perusahaan SIG tentunya, Ya. SIG sebagai induk perusahaan, dan Semen Padang, hanya pengawasan, dan Semen Tonasa, Turaja dan lain-lain, itu memiliki kewenangan menjalankan operasional secara mandiri. Oke. Nah, kalau strategi holding diterapkan, bisa diprediksi bahwa anak perusahaan akan lebih memiliki fleksibilitas. Karena anak perusahaan diberikan kewenangan untuk menjalankan kegiatan operasional secara mandiri. Untuk mengurus dirinya secara mandiri. Itu yang harusnya dilakukan. Jadi sudah tepat. Strategik. Ya. Tapi kalau yang pertama tadi Pak, kan juga bisa mengatur soal pembagian wilayah pasar Pak. Kalau misalnya yang kedua yang strategik, kan bisa benturan. Produk-produk yang lain bertemu di tempat yang sama. Kan ada fungsi-fungsi pengawasan. Oh, di situ ada arahan, situ fungsinya. Misalnya produk Semen Padang di sini wilayahnya, produk ini di sini. Ya kan tinggal di ini. Pembagian wilayah. Tinggal Petakan. Tinggal dipetakan. Ya. Tinggal diawasi oleh holding company. Itu Pak Firdaus. Nah, mungkin kita tidak, tentu keberadaan Semen Padang tidak hanya bicara dampaknya terhadap holding, enggak. Semen Padang juga kita lihat sebagai industri besar yang harus punya dampak di Sumatera Barat. Dengan operating holding, kontribusi Semen Padang terhadap kemajuan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industri kecil menengah di Sumatera Barat, itu tidak lagi signifikan. Pak, ada data, kita lihat salah satu proses produksinya itu kan penggunaan listrik. Dari data yang ada itu, penggunaan listrik Semen Padang itu cenderung menurun. Apakah ini berpengaruh akibat produksinya menurun, atau mungkin pihak Semen Padang dengan membangun pembangkit sendiri? Kemana ini Pak? Ya kalau itu kan, kalau data yang Pak Firdaus sampaikan, ya itu oke lah, ada penurunan. Penurunan konsumsi listrik dari Semen Padang. Nah, saya juga tidak tahu soal data itu. Tapi begini, kita harus lihat dulu, ini kapasitas produksi Semen Padang ini berapa? Oke. Apakah 100%? Ya. Saya rasa nggak 100%. Oke. Nah, kalau produksi itu menentukan jumlah konsumsi energi. Ya kan? Konsumsi energi itu ditentukan oleh produksi yang dilakukan. Nah, holding mengatur Semen Padang ini produksi berapa? Produksi apa aja? Ya. Apakah dengan tidak beroperasinya Indarung 1, Indarung 2, Indarung 3 ya, sekarang itu menjadi alasan
terjadi pengurangan produksi yang dikaitkan dengan Pak Firdaus tadi. Ya. Berkurangnya konsumsi energi, terutama energi listrik. Nah, pengurangan pengguna energi mungkin karena faktor penggunaan energi terbarukan. Ya, oke. Satu, ya kan? Ya. Atau yang kedua adalah efisiensi penggunaan energi yang makin meningkat. Bisa juga itu menjadi parameter dari berkurangnya konsumsi energi yang berkaitan dengan isu-isu. Kan semua tuh isu-isu keberlanjutan. Ya. Jadi isu keberlanjutan itu kan penggunaan energi yang makin ramah lingkungan, penggunaan energi yang makin efisien gitu. Nah, tetapi kan produksi semen Padang itu apakah diproduksi maksimal? Ini kan tidak diatur oleh semen Padang, nggak bisa. Oh iya. Karena kewenangan itu kewenangan itu ada di nggak punya kewenangan. Nah, sehingga dampak keberadaan semen Padang terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat itu beda dengan diterapkannya operating holding di Semen Padang sebagai anak perusahaan Semen Indonesia Group. Harusnya kan Semen Padang sebagai satu-satunya industri besar kebanggaan Sumatera Barat, sejarahnya begitu panjang, sudah membawa kemajuan bagi daerah dan negara. Ini harus diperlakukan sebagai perusahaan yang terus memberi dampak terhadap kemajuan ekonomi di Sumatera Barat. Oke, lalu perpindahannya itu nanti kalau misalnya memang harus berpindah, kalau harus ini kita harus berganti. Kalau pakai kata harus ini nanti kita dituduh memaksa. Nah, kalau memang usulan berganti itu usulan untuk mengganti operating holding menjadi strategic holding. Nah, apa yang harus dipersiapkan dan seperti apa prosesnya, Pak? Ya itu kan kebijakan perusahaan, Pak. Justru kita pikir apa manfaatnya kan, Pak? Ya. Kalau dilakukan strategi holding, apa manfaat yang didapat? Nah, pertama kalau pemberlakuan strategi holding, nah itu ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan. Nah, antara lain yaitu konsolidasi strategi dan sumber daya yang lebih efisien. Penguatan posisi pasar dan daya saing. Ini yang kurang. Posisi pasar dan daya saing. Kan yang mengatur pasar itu holding, Pak. Holding. Bukan anak perusahaan. Bukan anak. Ya. Nah, kalau strategic holding, penguatan posisi pasar itu karena anak perusahaan itu diberi kewenangan. Jadi mereka tahu untuk apa yang mengatur sendiri gitu. Mereka tahu apa yang harus mereka cari. Iya. Kan holding juga tidak dalam posisi tahu semua. Yang tahu semua kan cuma Tuhan, Pak. Ya kan? Iya, betul. Ini pasar memposisikan tahu semua, ya. Dan juga mungkin ya. Harus melihat Sumatera Barat juga punya hubungan emosional yang jauh lebih melekat, lebih berkelas daripada hanya melihat posisi sebagai anak perusahaan dari Semen Indonesia Group. Posisi Semen Padang dengan semua sejarahnya tidak hanya dalam hal sesederhana itu. Dampaknya yang harus kita lihat, harus memberikan dampak lebih terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Kan kalau keberadaan Semen Padang menjadi tempat tumbuhnya pertumbuhan ekonomi lebih baik, kan ini juga membawa dampak yang banyak kepada masyarakat. Itu yang kedua yang tadi yang Pak Imam tanya, penguasaan pasar, penguatan posisi pasar dan daya saing. Yang ketiga, peningkatan kinerja keuangan.
peningkatan kinerja. Nah, kalau diterapkan strategi holding, maka juga akan memberikan manfaat terhadap peningkatan kinerja keuangan. Pak Fir lihat sendiri laporan akhir tahun 2024 ya. kinerja Semen Indonesia Group itu luar biasa, turunnya signifikan. Nah, kalau strategi holding diterapkan, maka kinerja keuangan itu akan lebih baik. Bisa berarti kalau strategik yang dilakukan, masing-masing anak perusahaan itu bisa lebih total mereka. Oh iya, karena salah satu manfaat dari strategi holding itu adalah peningkatan otonomi dan fleksibilitas anak perusahaan. Peningkatan itu. Peningkatan otonomi dan fleksibilitas anak perusahaan. Ya. Kalau diterapkan strategi holding, maka akan terjadi peningkatan fleksibilitas dan otonomi dari Semen Padang, Tonasa, Batu Raja. Yang sekarang nggak ada. Karena model holdingnya, model operating holding. Ya, ya. Nggak memiliki kewenangan untuk itu. Menurut apa yang diatur dari nah, SG. Setelah itu, manfaat strategi holding, efisiensi operasional yang lebih tinggi. Efisiensi operasional yang lebih tinggi. Karena operasionalnya diatur sendiri, nggak diatur di holding. Kan operatif holding itu operasionalnya diatur oleh holding. Ya. Nah, juga strategic holding itu akan bermanfaat kepada pengelolaan SDM yang lebih terfokus. Nah, ini juga penting. Pengelolaan SDM. Ya. Nah, itu 6 poin ya. 6 poin dari diskusi kita ini yang paling bermanfaat mungkin pada saat operating holding Semen Padang itu digeser menjadi strategi holding. Ada 6 poin Pak, manfaat yang bisa kita rasakan. Strategic holding ini kalau ini untuk ukuran kita yang umum, kembali ke waktu sebelumnya. Ya, kita juga memang betul Pak Firdaus ya. Karena Pak Firdaus membandingkan kondisi Semen Padang sekarang yang berada dalam model operating holding Semen Indonesia Group dibandingkan dengan masa sebelum diberlakukan operating holding. Itu nggak bisa kita bandingkan. Nggak bisa ya Pak? Nggak bisa Pak. Karena sekarang ini kegagalan semua Pak. Bapak bandingkan sebuah success story Semen Padang yang sebelum diterapkan operating holding yang memberi dampak sangat signifikan terhadap Sumatera Barat. Nah, tapi kalau misalnya diberlakukan strategik, bisa kembali seperti lama. Nah, ada 6 poin tadi yang menjadi tolak ukurnya yang akan dirasakan manfaat oleh masyarakat dan juga oleh anak perusahaan, terutama Semen Padang. Kita tentu bicara Semen Padang. Itu tadi yang 6 itu tadi. Pertama, konsolidasi strategi dan sumber daya yang lebih efisien. Penguatan posisi pasar dan daya saing. Kedua. Ketiga, peningkatan kinerja keuangan. Keempat, peningkatan otonomi dan fleksibilitas anak perusahaan. Kelima, efisiensi operasional yang lebih tinggi. Keenam, pengelolaan sumber daya manusia atau SDM yang lebih terfokus. Itu 6 poin manfaat yang akan didapatkan oleh anak perusahaan. Nah, kalau manfaat ini diperoleh oleh anak perusahaan, maka Semen Padang akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera. Gimana menerapkannya? Kan itu tadi pertanyaan Pak. Gimana? Gimana menerapkan ini? Ya, tantangan strategi holding itu Pak, begini. Kan tinggal mencari keseimbangan. Mencari keseimbangan antara otonomi yang diberikan kepada anak perusahaan dengan pengawasan dilakukan oleh holding. Otonomi yang diberikan ke anak perusahaan. Kan strategi holding memberikan otonomi yang diberikan kepada anak perusahaan yang nggak ada di operatif holding. Nah,
Di strategic holding perusahaan itu menjadi pengawas Ya. dan pemberi arahan. Nah, tinggal dicari keseimbangan ini. Jadi tantangannya ada di situ. Ya. Ada otonomi, kewenangan yang lebih diberikan dalam operasional kepada anak perusahaan. Di satu sisi ada pengawasan Ya. yang dilakukan oleh holding. Nah, tinggal itu, Pak. Ya, ya. Manfaatnya yang 6 tadi. Mudah-mudahan, Pak, apa yang disampaikan wacana ini sangat menarik untuk kita bahas dan harus kita bahas karena Terus dibahas berulang-ulang. ya, saya sendiri melihat memang ini sebuah kesempatan, sebuah peluang yang coba dilontarkan oleh wakil rakyat kita yang akan memberi dampak terhadap kemajuan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Ya, karena targetnya dampak pertumbuhan ekonomi tentu kita harus dukung. Ya, Pak. Ya. Karena sekarang kita punya target 8%. Ya. Jadi target pertumbuhan ekonomi kita itu menuju 8%. Sumatera Barat ada di posisi mana? Ya. Nah, 8% itu kata kuncinya salah satunya industrialisasi, Pak. Tidak bisa dengan yang lain. Nggak ada, Pak. Dengan kondisi pertumbuhan sekarang, dengan target capaian itu, Ya gimana? Sumatera Barat akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah 8%. sekarang Orang satu-satunya industri besar di Sumatera Barat, sekarang nasibnya seperti itu. Ya. Tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau itu Semen Padang itu tumbuh dan bergerak pesat, Industri lain akan bertumbuh besar. yakin Bapaknya? Pasti, Pak. Mana letak keyakinan Pak? Ya kalau industri semen Padangnya udah tumbuh, sudah memberi dampak terhadap kemajuan industri-industri lain di Sumatera Barat, itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau diibaratkan kereta api, lokomotifnya Pak. bergerak gerbong semua. Nah lokomotif industrialisasi. Industrialisasi Ya. yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi 8%, Ya. itu lokomotifnya adalah PT Semen Padang untuk Sumatera Barat. Kita bicara Sumatera Barat. Industri-industri lain tidak cukup kuat untuk itu, Pak. Kan kita perlu industri besar, Pak. Oh iya, Kita perlu industri besarnya cuma Iya. Industri besarnya perlu besar. ya, Industri lain tumbuh. Tadi apa bicara soal kelistrikan? Konsumsi listrik kita di Sumatera Barat. Ya. Bagaimana upaya meningkatkan konsumsi listrik kita per kapita? Apa, Pak, jalannya? Menumbuhkan industri. Ya. Kalau rumah tangga ya, Ya. sebegitu terus. Kan ada pariwisata. Pariwisata. Bapak pernah sebut juga di cerita. Cuma seberapa besar dampaknya? Pariwisata memberikan pengaruh. Pariwisata. Ya, tapi kan lokomotif pendorong industrialisasi itu penting. Ya, ya. Karena itu memberikan banyak kesempatan kepada pertumbuhan ekonomi dan kesempatan membuka lapangan kerja baru. Karena setiap pertumbuhan ekonomi itu kan akan berhubungan Ya. dengan terbukanya peluang kerja atau kesempatan kerja. Ya. Industrialisasi, Pak. Oke, Pak. Jadi lokomotif industrialisasi di Sumatera Barat itu Semen Padang. Semen Padang. Nah, Semen Padang ini yang harus kita perjuangkan sama-sama sebagai itu tadi Bapak sebut lokomotif industri yang akan mendorong industrialisasi bagi industri-industri yang menengah kecil di Sumatera Barat. Ya. Jadi yang kecil itu naik kelas jadi menengah itu naik kelas yang besar. Nah ini harus ada champion kan, Pak? Ya, betul. Harus ada champion. Championnya itu Semen Padang. Semen Padang. Tidak ada kata lain. Ya. Kalau championnya selesai semua. Selesai semua. Ya. Oke, Pak Nano. Siap, Pak. Oke, Dusana Fidasabi. Itu diskusi menarik kita dengan Pak Nano. Dan mudah-mudahan untuk kesempatan lain mungkin banyak hal yang bisa juga kita diskusikan dengan beliau. Siap. Terima kasih Pak Nano. Terima kasih Dusana Fidasabi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa.
Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.